Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Baiklah, Bu, kira-kira apa yang mau, Ibu sharing untuk pertemuan kita hari ini, Bu? Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak, atas kesempatannya. Jika tidak mengganggu waktu Bapak hari ini, sebenarnya saya ada sedikit permasalahan Mhm. mengenai, siswa yang sering datang terlambat begitu, Pak. Iya, ya silakan, Bu. Kira-kira apa yang itu, yang menjadi tujuan kita hari ini tentang siswa yang mengalami datang terlambat, Bu, ya? Iya, Pak, benar sekali. Ya, silakan diuraikan, Bu, bagaimana kronologisnya? Iya, jadi Pak di sekolah kami itu, terutama pada hari Senin Pak ya, Mhm. di sana kan biasanya, masuknya itu agak lebih awal dari jam biasanya karena kita akan melaksanakan upacara. Nah, ini masih banyak siswa yang sering datang terlambat, Pak, Mhm. akan tetapi, saya belum mengetahui jelas sih apa permasalahannya, makanya saya ingin berbincang dengan Bapak. Oh, iya, Bu, Supaya ya. Heeh. Jadi, tujuannya itu, eee, cara mengatasi siswa yang datang terlambat, Bu, ya, kira-kira ya? iya, Pak, benar sekali. Ya, eee, saya lanjutkan dengan, pertanyaan selanjutnya, Bu, ya. Iya, Kira-kira Pak. menurut pendapat Ibu, apa saja faktor-faktor yang mungkin, menurut pengamatan Ibu, yang menjadi, yang mempengaruhi, yang membuat siswa itu datang terlambat pada hari Senin itu, Bu? Iya, baik, Pak. Menurut pengamatan saya itu, siswa yang sering datang terlambat itu, Pak, Mhm. biasanya siswa itu yang sering tidur larut malam begitu, Pak. Karena, siswa tersebut, keasikan bermain HP sehingga tidak Mhm. sadar bahwa, waktu sudah menunjukkan pukul, misalnya 11 ke atas begitu. Jadi Mhm. mereka tuh lupa bahwa besok pagi akan sekolah. Jadi mereka bangun kesiangan dan akhirnya datang ke sekolah jadi terlambat, Pak. Oh, iya. Kalau boleh tahu, siswa yang Ibu, barusan, ceritakan itu tergolong siswa kelas atas atau kelas bawah, Bu? Iya, lebih ke dominannya sih, Pak, ke kelas atas gitu, Pak. Kelas atas ya, berarti Iya, kisaran kelas 5 dan 6, Bu, ya? iya, Pak, betul. Iya, betul, oke oke. Selanjutnya, Bu, eee, menurut pendapat Ibu, bagaimana cara kita dari perspektif Ibu ya sebagai, guru mungkin sekaligus guru kelas, Bu, ya? Iya, Heeh. Bagaimana cara Ibu bisa membantu siswa itu mengatasi masalahnya, Bu? Apa yang oke, Ibu lakukan? saya di sini bertindak selaku wali kelas begitu, Pak. Mhm. Saya akan memanggil siswa tersebut, terus menanyakan apa sih sebenarnya penyebab, siswa tersebut datang terlambat gitu kan. Mhm. Mengetahui ditanya dulu siswanya itu, "Semalam tidur jam berapa, Nak?" Terus tuh Mhm. bangunnya tadi tuh jam berapa. Jadi, dari situ saya bisa mengetahui, oh penyebabnya ternyata karena apa begitu siswa tersebut, sehingga Mhm. dia datang ke sekolah terlambat. Mhm. Jadi Ibu melakukan, pemanggilan secara personal dulu, Bu, ya, dengan Iya siswa yang benar, bersangkutan, Bu, ya? mhm, Jadi itu langkah-langkah Ibu ya, iya. memanggil memanggil siswanya. Ketika dipanggil, bagaimana sikap siswa tersebut, Bu? Ada beberapa siswa yang istilahnya itu menanggapi dengan Mhm. positif, ada juga, siswa yang istilahnya itu ya tidak terlalu menanggapi dengan artian istilahnya itu, misal ditanya ya berbelit-belit alasannya. Alasan Mhm. tadi, misal menyalahkan orang tua yang tidak membangunkan pagi begitu kan, Mhm. padahal, mungkin sudah dibangunkan oleh orang tuanya, akan tetapi karena siswa itu sendiri yang malas untuk ke sekolah, makanya datang Mhm. terlambat. Ya, istilahnya mengalihkan perhatian, Bu, ya. Iya benar. Biasanya anak-anak itu kalau ditanya tentang kesalahan dirinya itu biasanya, dia mengkambing hitamkan orang lain ya, termasuk mungkin orang tuanya, seperti itu ya. Iya
Betul Iya, sekali. iya. Uh, jadi sejauh ini Ibu sudah memanggil siswa yang bersangkutan secara personal dan Ibu sudah menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Iya. Kemudian uh, apakah respon dari mayoritas siswa yang dipanggil itu apa Bu responnya? Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, Pak, istilahnya tuh kalau siswa itu yang ada yang menanggapinya yang positif ya, Mhm, positif, untuk kedepannya dia tidak mengulangi lagi. Akan tetapi, mhm, siswa yang istilahnya tuh tidak merespon tadi, mhm, dia berkali-kali mengulangi karena, mhm. itu yang menjadi sebenarnya inti permasalahannya. Kalau sudah istilahnya itu dikasih teguran pertama, untuk minggu berikutnya saya lihat perkembangannya gitu, Pak. Oh, anak ini minggu kemarin datang terlambat. Minggu Mhm, ini dia tidak terlambat lagi. Artinya, teguran saya yang pertama tadi, oh sudah bisa diindahkannya. Akan tetapi mhm, misalnya masih ada saja yang datang terlambat pada siswa yang itu lagi, maka saya akan memberikan tindakan yang lebih lanjut lagi. Artinya kan siswa itu istilahnya itu perlu bimbingan lagi, Pak. Kenapa kok bisa setiap hari Senin datang terlambat? Ataukah memang unsur kesengajaan atau memang ada faktor lain yang menyebabkan mhm. siswa tersebut datang ke sekolah terlambat begitu, Pak? Oke. Sejauh ini kalau boleh dipersentase Bu, dipersentasekan untuk siswa yang sudah mengalami perubahan ketika Ibu treatment dipanggil dengan yang tidak mengalami perubahan itu berapa persen Bu, persentasenya? Ya, kalau misal yang untuk sudah ke arah lebih baik itu sekitar 65% Pak, tapi Mhm. yang istilahnya tuh yang masih melanggar itu masih ke 30%. Oke ya, berarti sudah lumayan ada perubahan signifikan. Oke, Mhm. kembali lagi ke yang jawaban Ibu yang masih ada sekitar 30%-an siswa yang masih belum ada perubahan itu. Apakah Ibu ada rencana aksi lanjutan selain memanggil secara personal siswa tersebut? Iya, saya akan yang pertama tadi Pak, saya, Mhm, untuk peringatan pertama saya kasih teguran biasa, untuk yang mhm, kedua, mungkin agak diberi teguran sedang, mungkin mhm. dan untuk yang ketiga kali mungkin istilahnya itu pemanggilan orang tua. Karena Oke. kalau seumpamanya sudah 2 kali tidak diindahkan dan masih terjadi berulang-ulang datang terlambat, artinya kita harus menindaklanjuti apa sih sebenarnya penyebab yang membuat siswa itu datang terlambat. Kalau misalnya, di apa, berubah siswanya itu tidak masalah, Pak. Akan tetapi, Mhm, setiap saya lihat siswa yang itu saja yang datang terlambat. Artinya, secara logika saya berpikir, "Oh, apakah ini memang unsur kesengajaan atau memang, jam upacaranya yang kepagian?" Begitu. Makanya saya akan mhm, berkoordinasi dengan orang tua mereka mhm, supaya lebih mengetahui apa sih sebenarnya yang dilakukan siswa itu pada saat malam hari. mhm. Jadi agak menarik juga Bu ya. Iya, Jikalau memang nanti Ibu akan melakukan rencana aksi pemanggilan itu, saya tergelitik untuk mendengar hasilnya nanti Bu, gimana nanti ya? Apa iya, respon orang tuanya bagaimana? Apakah memang, terjadi pembiaran dari rumah atau memang sudah diperingatkan seperti yang jawaban mereka itu kan. Jadi ini iya, jadi menjadi sangat menarik. Kemudian Bu, kita lihat juga di sini, di samping, faktor mereka di rumah, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi mereka itu datang terlambat? Misalnya ya dari mungkin dari, eee, atmosfer atau suasana di sekolah atau bagaimana, Bu? iya. Sejauh ini Pak, menurut pandangan saya, kebanyakan siswa sekarang itu istilahnya tuh, apa ya, sering keluar malam untuk Mhm, istilahnya tuh kumpul bersama teman-temannya, mereka kan main HP bareng gitu, Pak. Nah, terus, ya, mmm, kongko istilahnya, mhm, iya, heeh, main HP bareng sampai lupa waktu, tahu-tahu
sudah jam berapa begitu. Nah, sedangkan kontrol orang tua mungkin sebenarnya di sini sangat berperan gitu kan, Pak? Mhm. Ya, betul betul. Kemudian apakah ada strategi khusus Bu yang Ibu gunakan untuk mengatasi siswa yang agak dalam tanda kutip itu agak bandel yang sekitar 30% itu? Di samping, Ya. pemanggilan orang tua mungkin atau visitasi, apakah ada teknik lain maksud kami? Iya, betul. Untuk rencana ke depannya, Pak, selain tadi memanggil orang tua, terus Mhm juga misal saya akan melihat perkembangan beberapa minggu ke depan, misal mhm setelah pemanggilan orang tua itu masih tidak ada perkembangan, maka saya mhm akan mengadakan visit home tadi. mhm Kemudian, apabila sudah dilaksanakan visit home tadi, istilahnya itu kan sudah di luar sekolah, makanya saya mhm akan mengadakan yang di dalam sekolah dengan cara misal mengadakan acara yang lebih menarik di sekolah agar siswa itu lebih tertarik untuk datang ke sekolah lebih awal. Salah satu contoh, misal siswa yang bandel itu akan saya jadikan misalnya sebagai petugas upacara. mhm. Di sana mau tidak mau siswa itu harus datang lebih awal ataukah siswa tersebut menghindar dari tanggung jawab yang saya Menjawab berikan tanggung gitu. jawab. Ya, sangat menarik ya, bagus sekali Bu ide-idenya, strateginya itu ya. Salah satunya, untuk menjadi pembelajaran bagi pribadi anak itu. Iya, Nah, iya. kemudian Bu, apakah ada sumber daya atau dukungan tambahan dari pihak sekolah, ya dalam hal ini mungkin, pimpinan kita di sekolah, kepala sekolah atau wakil atau rekan sejawat atau bagaimana untuk mengatasi siswa yang masih 30% tadi, Bu? Iya, betul sekali, tentunya ini tidak akan bisa berjalan dengan efektif tanpa ada pihak lain yang membantu saya, maka saya akan bekerja sama dengan seluruh warga sekolah dengan istilahnya itu mendiskusikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah kami bagaimana solusi yang terbaik menghadapi tingkah Mhm laku siswa yang sering datang terlambat. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan rekan-rekan guru untuk mhm memberikan pembiasaan kepada siswa dengan disiplin waktu itu seperti apa. Misal di dalam kelas itu tuh kan di sana kita sudah membuat suatu keyakinan kelas begitu Pak, mhm bahwa kita harus datang lebih awal dan tepat waktu dan juga ada nilai tanggung jawab. Jadi istilahnya itu mhm pada saat kita diberi tanggung jawab itu harus dilaksanakan. Jadi kalau mhm. misalnya dilanggar, oh berarti siswa tersebut tidak tanggung jawab dan juga tidak menepati waktu begitu, Pak. Ya. Jadi berkaitan dengan, yang Ibu barusan sebutkan tentang keyakinan kelas, apakah di keyakinan kelas di kelas Ibu itu sudah ada, keyakinan kelas tentang datang lebih awal itu, Bu? Iya sudah, Pak. Di kelas sudah saya buat tentang keyakinan kelas. Yang Mhm pertama sekali itu adalah mhm. harus datang tepat waktu, Pak. Iya, Jadi itu, mhm elemennya itu kan disiplin. mhm, iya. Bagus sekali berarti, Bu, ya. Berarti Ya, memang sudah dibuat keyakinan kelas yang merupakan kesepakatan kelas, tapi masih ada saja anggota di kelas itu yang masih melanggar ya. Jadi percakapan yang sangat menarik, Bu, ya. iya, Tentang Pak. siswa Ibu, ya mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan, nanti akan ada perubahan yang signifikan, eee kepada anak yang masih 30% tadi untuk bisa, eee, berubah perilakunya. Iya, Eee, Pak. Mungkin, itu saja yang bisa itu Ibu sampaikan atau ada lagi Bu yang ingin ditambahkan mungkin? Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak karena Mhm. telah meluangkan waktunya untuk saya bisa berbagi cerita dan alhamdulillah saya sudah bisa menemukan solusinya sendiri dengan berbagi cerita dengan Bapak dan semoga, dengan adanya pembicaraan kita ini, saya bisa mengatasi siswa yang, istilahnya tuh sering datang terlambat tadi. Jadi, paling tidak saya sudah merasa lega dan legowo istilahnya tuh dengan apa yang selama ini menjadi istilahnya tuh unek-unek di benak saya. Jadi,
Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang telah Bapak berikan dan semoga ini bisa menjadi motivasi saya ke depannya untuk memperbaiki sikap siswa yang sering datang terlambat tadi, Pak. Oke. Ya, terima kasih kembali Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah berbagi cerita dengan saya. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran juga bagi saya, menambah hasanah pengetahuan saya untuk perbaikan pengajaran saya ke depan untuk lebih baik lagi. Dengan sharing seperti ini kita akan senantiasa bisa mencari solusi-solusi yang tepat sesuai dengan alur tirta yang kita pelajari. Iya, Demikian Bu, itu saja. Saya akan mohon izin mengakhiri rekaman. Uh, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.